Shalom saudara-saudara, kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini saya akan memberikan sebuah renungan yang akan kita landasi dari kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat 34. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya beri satu tema, adakah batasan menolong? Saudara-saudara, ada beberapa catatan yang menarik untuk kita perhatikan dalam pembacaan ini. Kita tahu bersama bahwa Yesus dalam hidup dan pelayanannya kadang-kadang berseberangan paham dengan orang-orang yang ada saat itu, khususnya pimpinan-pimpinan religius atau pemimpin-pemimpin agama. Nah, salah satu hal yang dapat kita temukan dalam paham yang berseberangan adalah dalam perikop yang sudah kita baca tadi. Nah, saya akan berikan beberapa hal menarik untuk kita kemudian nanti tarik menjadi aplikasi, menjadi perenungan dalam hidup dan keseharian kita. Yang pertama, menarik sekali pertanyaan orang yang datang kepada Yesus yang mengatakan, "Siapakah sesamaku manusia?" Kalau kita lihat ya, pandangan orang Yahudi pada saat itu, sesama mereka adalah orang-orang Yahudi saja. Jadi kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, kita akan menemukan ada pemisahan antara Israel bagian utara dan Israel bagian selatan, dan disinilah kemudian akan ada berseberangan paham atau ada pemisahan antara orang Yahudi dengan orang Samaria, sehingga ada latar belakang tertentu yang membuat orang Yahudi kemudian berselisih paham atau dapat kita katakan bermusuhan dengan orang Samaria. Nah, sehingga ini membentuk pemikiran orang Yahudi bahwa sesama mereka manusia itu adalah orang Yahudi sendiri. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ternyata di dalam gambaran yang Yesus telah berikan dalam perumpamaan ini, Yesus justru mengambil contoh orang Samaria yang baik hati untuk menjadi pelajaran bagi orang Yahudi, bagi orang-orang saat itu, bahwa sesama mereka bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi tidak menutup kemungkinan suku, bangsa, dan agama yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, catatan yang kedua dalam pembacaan kita adalah daerah tempat orang yang kemudian dianiaya ini adalah daerah yang sangat berbahaya, sepi, daerah yang tidak berpenduduk, gersang dan berjurang. Nah, di sini banyak sekali perampok-perampok yang kadang-kadang merampok orang-orang yang lewat di situ. Nah, yang menarik di sini adalah mungkin ya ada rasa kegelisahan, ada rasa ketakutan yang dirasakan oleh orang Samaria
untuk menolong orang yang dianiaya ini, tetapi menariknya bahwa dia menghilangkan ketakutan itu untuk menolong, memberikan pertolongan kepada si korban. Mungkin dia juga merasa takut, tapi dorongan untuk menolong sesamanya itu lebih kuat daripada ketakutannya. Nah, dalam perumpamaan ini saudara-saudara, Yesus tidak memberi gambaran identitas korban perampokan dan penganiayaan, tetapi Yesus mau menggambarkan bahwa dalam konteks memberi pertolongan, identitas itu tidak boleh menjadi penghalang. Oleh karena itu orang Samaria tidak berpikir siapa si korban ini. Yang dia utamakan adalah menyelamatkan si korban meskipun dia tidak memiliki ikatan emosional atau etnis agama yang sama. Pertolongan harus menembus semua batas-batas yang ada. Saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan dari pembacaan ini? Yang pertama, kata sesama tidak boleh dikurung hanya dalam komunitas kita sendiri. Kata sesama itu sangat luas artinya. Berlatar belakang apapun, identitas apapun, tidak menutup kesesamaan kita kepada orang lain. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menutup pertolongan kepada orang-orang yang berbeda identitas dengan kita, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda pandangan dan sebagainya. Kita terus harus menyatakan kebaikan, menyatakan pertolongan kepada siapa saja, tidak dibatasi oleh komunitas kita atau oleh identitas keagamaan kita. Catatan yang kedua adalah kita harus memberi pertolongan dalam kondisi apapun. Nah, ini menarik sekali untuk kita refleksikan bersama dalam situasi pandemi saat ini. Kadang-kadang kita memang mampu untuk memberikan pertolongan dalam keadaan yang baik, tetapi di situasi seperti inilah ujian yang sesungguhnya diberikan kepada kita. Apakah kita mampu menyatakan kasih, menyatakan pertolongan dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti ini? Kita ditantang dalam kondisi seperti ini untuk terus mampu menyatakan pertolongan kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang-orang Kristen, bukan hanya kepada orang-orang yang kita kasihi, tetapi semua orang, latar belakang apapun, identitas apapun, itu kita tidak menutup diri untuk mau memberikan pertolongan kepada setiap orang. Oleh karena itu saudara-saudara, jawaban atas pertanyaan tema kita telah terjawab. Adakah batasan menolong? Tidak ada batasan dalam menolong. Kalau kita tidak sama dalam iman, paling tidak kita sama dalam kemanusiaan. Saya ingin menutup khotbah ini dengan perintah Yesus di ayat 37 bagian B. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita sudah tahu kebenaran ini, maka mari kita pergi ke dalam realita hidup, kerja dan karya kita. Dan mari perbuatlah demikian. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan firman yang telah kita dengar. Amin.